Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi ada 7 saham. Yang pertama Tins, kedua Medco, ketiga Elsa, keempat Inco, kelima Antam, keenam Harum, dan ketujuh Pegas. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Tins. Tins hari ini rebound ya, naik cukup tinggi 12,8%, kelapa harga 2.290. Kalau dilihat transaksi asing hari ini asing net buy. Asing berkontribusi ya dalam kenaikan Tins kali ini. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat ya biasa aja, nggak ada yang signifikan antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tins akhirnya rebound ya setelah 2 hari ARB-nya tapi tidak disertai volume. Dan ya seperti analisa saya akhir pekan kemarin ya, zona kuning ini area buy. Mentok-mentok ya tambah muatan di daerah 1800 sampai 1700 ini. Ini kalau dipasang warna merah ya. Nah, ini tambahnya approach down-nya harusnya ya 1630 akan dipertahankan oleh Tins karena itu adalah resisten neckline-nya dulu. Dan itu dulu adalah resisten rounding bottom. Jadi seperti itu untuk Tins, arahnya Tins masih ke atas, target saya ya ke 3200, yang penting dia mampu dulu breakout dari 2500 ini. Jadi arah terdekat Tins akan menguji 2535. Apakah bisa spekulasi buy? Biasanya ada yang ketinggalan atau yang ya biasa ke trigger saat sahamnya naik baru mau beli. Tapi saat sahamnya di bawah pada nggak ada yang melirik atau mungkin nggak kelihatan ya, mungkin nggak kelihatan karena lagi belum naik ya. Jadi yang kalau mau coba cicil aja, takutnya false breakout. Bisa juga dia false breakout, tapi kalau dia dari volume kemungkinan kecil untuk false breakout Tins ya. Jadi seperti itu aja untuk Tins. Yang belum cicil aja dulu. Steps ini daerah average-nya ya, jangan cuma 1-2 tick turun di average, 1-2 tick turun di average. Average-nya juga harus ada tahap-tahapnya atau area-area untuk average down. Jadi kalau yang beli di daerah 2290, average down-nya ya di daerah 2000-an sampai 2070 ini. Ya, kalau dia breakdown lagi average lagi di daerah 1800 sampai 1750 ini. Ya. Jadi seperti itu harusnya ya dia akan sideways lah. Kalaupun dia tidak mampu breakout 2530, kemungkinan besar dia sideways kalau ini dihapus ya. Ini dua ini dihapus ya, dia akan sideways cukup lebar, right sideways-nya 1630 sampai 2535. Jadi seperti itu untuk Tins. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Medco. Medco hari ini naik juga tinggi 11,11%, kelapa harga 700. Sebelumnya dia terkoreksi 3,81%, dan kalau Bapak Ibu perhatikan juga hari ini Medco masih terus dibeli asing. Sudah 5 hari asing beli Medco. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat BK akumulasi ya di 180.000. Dan juga ini secara keseluruhan juga diakumulasi saham Medco yang cukup besar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco kembali ya ke resistennya 700, dan bisa dikatakan Medco sudah terkonfirmasi ya. Kalau satu candle lagi di atas 700 terkonfirmasi membuat swing low baru ya ini. Jadi aman. Nah, tinggal mengarah ke atas dia. Dan juga 700 ini menurut saya ya titik aman untuk Medco. Dan arah Medco bahkan bisa ke 900. Jadi yang belum punya cicil aja dulu. Kalau nggak mau full cash cicil. Kalau yang mau full cash juga silahkan. Cuman kalau dibawa ke bawah ya sabar. Harusnya idealnya beli di zona merah ini. Ideal beli cicil di zona kuning dan tambahnya di zona merah ini. Kan seperti skenario waktu itu saat Medco masih di 700 di tanggal 15 Januari saya bilang ya skenario-nya dia ke bawah. Ini ke daerah zona merah dan dia akan memantul. Dia membuat swing low-nya, dan ini kejadian ya. Dia membuat swing low-nya di daerah zona merah kemudian dia mantul. Jadi harusnya kemarin Bapak Ibu coba cicil aja di sini. Kalaupun dia breakdown dari 600 cut loss. Kalaupun yang nggak mau cut loss ya approach down lagi di bawah. Harusnya 500 dipertahankan kalau sampai dia breakdown dari 600.
Jadi seperti itu untuk Medco, dan Medco ya arahnya potensi ke atas. Kalaupun partial breakout ya dia paling ke bawah lagi ke zona merah atau ke daerah 670-an ini dia kembali naik ya. Jadi seperti itu untuk Medco, arahnya masih ke atas. Yang punya dari daerah atas gimana, hot aja. Kalau yang dari daerah 780, dari 750 hot aja. Arah Medco masih ke atas, nggak perlu takut lah. Cuman ya harus sabar. Jadi seperti itu untuk Medco. Indikator MACD mulai terindikasi melandai, bar chart di bawah 0 menipis, volume meningkat dari volume-volume sebelumnya walaupun nggak signifikan untuk Medco. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Elsa. Elsa hari ini cukup bagus, naik 10,95%, kalau harga 466. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy saham Elsa. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat saham Elsa malah didistribusi ya hari ini. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa akhirnya ya sesuai skenario juga. Elsa membuat swing low-nya di daerah zona kuning dan dia naik. Apakah ini pertanda bagus atau terkonfirmasi? Belum. Kalau besok dia bisa tutup di atas 470 ya bisa terkonfirmasi. Kalau sekarang ya masih bisa koreksi dia besok ya. Karena masih di bawah resistennya di 470. Tapi kalau Bapak Ibu kemarin beli di daerah bawah ini ya sudah follow the trend aja. Yang beli dari daerah atas gimana? Yang nggak sempat approach dan ya hold aja. Arah Elsa masih ke atas karena targetnya 540 harus disentuh. Dan kalau 540 itu di breakout, arah selanjutnya ke 600. Untuk Elsa bisa nggak ke 600? Harusnya bisa Elsa ke 600 dalam ya 1-2 bulan ke depan ya. Yang belum punya cicil dulu. Kalau dia ke bawah ke zona kuning ini beli lagi di bawah. Kalaupun dia breakdown ya yang mau cut loss, yang nggak mau cut loss ya hold aja. Yang nggak mau cut loss ya rugi waktu aja. Itu aja sih. Karena ya untuk Elsa downtrend itu belum saatnya. Kalaupun dia buruk-buruknya turun ke 300 kemudian dia akan naik lagi. Ya karena arah Elsa ini masih ke atas dan harusnya ya 400 ini nggak akan dijebol Elsa. Kalaupun Elsa tidak mampu breakout nantinya ya dari 540, kemungkinan besar Elsa akan bermain di range, kalau kita hapus pertengahan resistennya ini, dia akan bermain di range harga 400 sampai 540 ini. Jadi daerah sini, kalau sudah di daerah atas ini ya bisa take profit dulu. Kalau kelihatan dia tidak mampu breakout, jadi tunggu lagi dia bawah. Pasti dia ke situ. Saham itu akan memberi kesempatan, jadi jangan dikejar kalau saham sudah naik tinggi. Nah, kalau Bapak Ibu kayak kemarin, misalnya Elsa sudah naik 3 candle hijau, kan seperti ini pasti Bapak Ibu mau kejar nih. Pas beli ternyata dia turun dulu. Nah, kalau Bapak Ibu sabar, pasti dia ke bawah dan Bapak Ibu bisa beli ini di daerah 420 kan. Jadi nggak rugi waktu nih. Malah bisa sudah mulai profit. Kalau Bapak Ibu yang kemarin beli di daerah atas dari 500 ya masih floating loss. Cuman ya itu rugi waktu. Jadi kuncinya sabar, dan untuk trading ya harus lihat chart. Belinya ya jangan di daerah atas, belinya ya dekat-dekat support. Apalagi candle 3 hijau seperti ini kan pasti ada balasannya, dia koreksi, pasti akan ada balasannya. Lihat akhirnya dia koreksi kan. Itu sudah kejadian. Ini saham lumayan bagus. Kalau kayak saham Kimia Farmasi 4 hari 5 hari udah HRB nggak jelas ya. Memang fundamentalnya juga ya bisa dikatakan kurang bagus. Naiknya juga bukan karena fundamental membaik, karena ada sentimen aja masih vaksin yang belum tentu berdampak signifikan ke fundamental. Mungkin akan membaik kan. Jadi seperti itu ya, logis saja ya. Cari yang saham-saham yang benar-benar ya yang bagus lah ya. Jadi seperti itu aja untuk Elsa. Elsa masih berpotensi ke atas, yang belum punya ya cicil aja kalau mau beli di harga penutupan ya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Inco. Inco hari ini naik 11,76% ke harga 6.650. Kalau dilihat transaksi asing hari ini juga net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada distribusi di saham Inco. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco juga akhirnya mempertahankan EMA 20-nya. Kalau Bapak Ibu nonton video akhir pekan saya tentang
analisa Inco ya zona kuning ini area buy dan cut lossnya di bawah EMA 20-nya. Kalau yang trading yang nggak mau cut loss ya tambah lagi di daerah 5.200 di daerah EMA 60-nya ini. Dan arah sekarang Inco ya ke atas lagi. Dia akan menguji 7.000, kalau itu mampu di breakout ya pelan-pelan mengarah ke 8.000 sampai 9.080 untuk Inco. Inco juga masih bagus. Kalaupun Inco tidak mampu breakout dari 7.040, dia akan bermain di range harga 6.000 sampai 7.040. Kalau kita tarik sekitaran 15 sampai 16% ya, cukup besar lah ya. Kalau dalam seminggu atau 2 minggu dapat 16% itu besar menurut saya. Ya belinya bagaimana yang swing trade? Beli dekat-dekat support, jualnya dekat-dekat resisten. Misalnya ya beli di area zona kuning ini, jualnya ya di daerah dekat-dekat resisten. Kalau mampu breakout ya pasang trailing stop. Kalau ternyata dia tidak mampu breakout ya take profit aja. Kan lumayan, anggap aja 13 sampai 14% karena belinya mungkin nggak sampai dekat-dekat support, di atas-atas support ya. Jualnya juga mungkin di bawah-bawah resisten ya, sekitar 10 sampai 13%. Saya rasa cukup besar untuk trading kalau dapat seminggu ataupun 2 minggu. Jadi seperti itu. Untuk Inco, volume juga mulai meningkat. Garis biru MACD sudah terbentuk golden cross walaupun masih tipis, tapi bar chart di bawah 0 malah terbentuk, tapi tipis ya, nggak masalah. Besok kalau dia lanjut naik ya akan terbentuk bar chart di atas 0. Jadi seperti itu aja untuk Inco. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Antam. Antam hari ini naik sangat tinggi ya, 17,71% ke level harga 3.190. Kalau dilihat transaksi, memang dari 4 hari ke belakang Antam terus dibeli asing yang cukup besar ya. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat juga Antam diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam akhirnya gagal pulse breakdown dari 2760 dan akhirnya Antam cuman menutup gap ya. Ternyata dia cuman menutup gap, habis itu dia naik lagi. Walaupun sempat menyentuh level terendahnya di 2550, kemudian naik. Kalau Bapak Ibu pakai strategi saya yang biasanya beli ya di sekitaran 3 sampai 4% di bawah harga penutupan ya, kalaupun di ARB ini harusnya masuk. Dan juga saya bilang waktu di analisa saya akhir pekan, area buy Antam itu di daerah zona kuning ini. Kalaupun nggak mau ke full cash ya nyicil. Tambahannya ya di daerah zona 2200 sampai 2500 ini. Jadi yang sekarang punya Antam yang dari daerah atas ya hold aja. Antam pelan-pelan menguji resistennya di 3460. Kalau mampu di breakout, arah selanjutnya Antam ke 4320. Kalau gagal breakout, Antam dari 3460 resistennya dia akan mengarah ke bawah lagi ke daerah 2770. Jadi yang beli dari daerah bawah ya take profit dulu di daerah resisten. Kalau dia tidak mampu breakout, nanti beli lagi di bawah di daerah 2800 sampai 2770 ini. Buy dekat support, jualnya dekat resisten. Kalau kita tarik lumayan di 19 sampai 18%. Kalau untuk swing trade itu besar, dan hari ini dalam hampir 2 hari juga sudah hampir tercapai 19% ya kalau Bapak Ibu beli di dekat-dekat support kemarin. Jadi seperti itu untuk Antam. Hari ini volume meningkat yang signifikan, harusnya Antam lanjut besok. Yang mau buy di harga penutupan bagaimana? Bisa buy mau full cash ataupun nyicil ya, silahkan sesuaikan strategi masing-masing ya. Cuman yang full cash ini disclaimer on ya. Ya kalau dia dibawa ke bawah dulu ya sabar nunggu ya dia balik ke atas. Tapi yang nyicil ya bisa average di bawah biar saat dia naik profitnya bisa lebih besar. Jadi seperti itu untuk Antam, potensi masih ke atas. Semoga dia mampu breakout dari 3400 ya untuk Antam. Jadi seperti itu untuk Antam. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Harum. Harum hari ini naik 3% ke level harga 4430. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, Harum biasa aja ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum mempertahankan supportnya di 4020 ya. Waktu dia membuat candle merah di tanggal 18 Januari, saya membuat trading plan kalau area buy idealnya itu di daerah 3700 sampai 3800 ini.
ya, tapi nggak nyampe dia naik karena sudah 2 candle hijau. Jadi ya ini berarti udah gagal, dia nggak akan kesini lagi. Jadi ini dinaikkan ya, ideal buy-nya di daerah sini, dan ini dinaikkan lagi karena sudah terkonfirmasi dia gagal breakdown ya. Kalau dia kemarin terkonfirmasi breakdown, berarti ya di daerah bawah ini kita mulai buy ya. Jadi di daerah sini bisa mulai nyicil. Jadi buruk-buruknya Harum ya ke daerah merah ini di 3680. Jadi seperti itu. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang untuk Harum? Kalau kita tarik Pibo ya dari sini ke bawah, nah ya ini udah di resisten di 4400. Jadi arah selanjutnya menurut Pibo ya dia bisa ke 6500, tapi itu jangka panjang. Kalau kita ubah yang terdekat, kita tarik ke atas ya, arah selanjutnya terdekat Harum ke 5370-an ini aja dulu ya. Jadi ke daerah sini arah terdekat Harum untuk midterm ya. Jadi seperti itu untuk Harum. Yang mau buy bagaimana? Ini udah dekat resisten. Kalau kita cek upside-nya dari sekitar 8% ya cukup dalam ya. Kalau dia ke bawah ya, kalau mau nyicil aja dulu, nanti tambah di daerah zona kuning. Kalaupun dia breakdown ya tambah atau operasi lagi di daerah zona merah ini. Harusnya 3600 ini dipertahankan Harum. Dan kalaupun Harum gagal breakout, kemungkinan besar dia akan sideway ya. Buruk-buruknya sideway-nya di range harga 3600 sampai 4480 ini dihapus. Nah, dia akan sideway di daerah sini. Dia bisa, skenario-nya bisa, kalau gagal ya, dia bisa gagal sini ke sini dulu baru dia naik lagi. Ya, bisa seperti itu. Tapi ini skenario terburuknya ya. Bisa juga dia langsung naik. Dan sini resistennya di 4090 ya. Tadi di sini ya, di 4000-an. Jadi seperti itu untuk Harum. Yang punya dari daerah bawah follow the trend aja. Kalau dia gagal breakout 4480, take profit aja. Tapi kalau mampu breakout ya pasang trailing stop ya untuk Harum. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Pegas. Pegas hari ini ditutup naik tipis 1,75% ke harga 1735. Kalau dilihat transaksi, Pegas hari ini malah dijual asing. Kalau dia dari broker semarinya, Pegas juga hari ini didistribusi, yang distribusi YP retail, jangan-jangan juga ya bisa margin call ya. For sale mungkin loh ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas hari ini masih mempertahankan trendline uptrendnya ya, supportnya dan juga moving average 20, tapi volumenya kecil. Jadi perlu masih hati-hati. Kalau sampai Pegas besok malah lanjut atau kembali koreksi dan breakdown, arahnya ke zona kuning di 1500-an sampai 1400. Ini adalah ideal buy kalau saya ya. Harga sekarang bisa nggak buy? Bisa, cuman nyicil menurut saya karena cut loss-nya lebih aman Pegas itu di bawah 1370. Kemungkinan Pegas kalau tidak mampu breakout dari 1920, dia akan sideway di range harga 1500-an ini sampai 1900. Jadi ini kalau dihapus ini area pertengahan. Nah, tapi ini bisa dikatakan juga support trend lainnya, jadi ya bisa buy. Coba aja cicil buy. Yang nggak mau cut loss, siap average di daerah zona kuning. Kalau yang mau cut loss-nya ya di bawah 1600 di 1590 atau 1580. Jadi seperti itu untuk Pegas. Pegas volumenya belum meningkat ya, jadi masih perlu hati-hati. Kalau mau lebih aman, kalau kita tarik ini ya Pegas itu belinya ya, kalau mau lebih aman ya di 1900 ini buy aja. Arah selanjutnya Pegas kalau mampu breakout dan terkonfirmasi ke 2270 bahkan ke 2730. Jadi seperti itu untuk Pegas. Pegas menurut saya belum menarik ya. Chartnya juga kurang mendukung walaupun dia mempertahankan support trend line uptrendnya ini ya. Mending nunggu dia breakout kalau mau buy. Tapi yang kalau mau buy nyicil bisa lah di daerah sini. Tapi nyicil ya. Ya seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar.
Dan juga semua analisa saya ini berdasarkan pengalaman dan apa yang saya pelajari. Sama ini disclaimer on ya. Dan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader. Dukungan Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.